Lulu Afriolina Putri, Nadia Theodora Adeline Putri Murti Alif, Tia Savitri Ningrum, Wafik Nurul Aini. Ini dari ini ya. Oke. Pertemuan kemarin masih ada yang ingat kita membahas apa? Tentang pengukuran. Sebelumnya kita sudah mengenal besaran ya. Jenis-jenis pengukuran, objek yang akan diukur macamnya banyak. Kalau dilihat dari besaran pokok, kita akan mengukur panjang, akan mengukur waktu, yaitu bisa. Kemudian kalau besaran turunan, kita akan mengukur kemarin macamnya ada luas atau volume. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran yang pertama, yaitu tentang pengukuran panjang ya. Oke, untuk mana alat ukur panjang, mana alat ukur yang lain. Jangan karena kita hari ini mempelajari tentang pengukuran panjang, berarti kita fokus pada pengukuran panjang. Kemudian nanti pada proses pembelajaran melalui penyelesaian lembar kerja peserta didik mampu membedakan alat ukur yang memiliki besaran yang sama dan satuan yang berbeda dengan tepat. Jadi nanti ada besaran yang sama. Berupa apa besaran yang akan kita hitung hari ini, yang akan kita pelajari besaran panjang, tapi satuannya nanti berbeda ya. Kemudian melalui penyelesaian LKPD pula peserta didik mampu menggunakan alat ukur panjang dengan tepat. Berarti nanti pada saat pembelajaran kalian akan bereksperimen praktek menggunakan alat ukur panjang itu ya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan diharapkan kalian akan mencapainya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, untuk mengukur kemampuan adik-adik semua, ada output test dulu ya. Oke. Ini bisa ditutup dulu. Silakan, kemudian kita kasih waktu 10 menit, terlalu banyak ya, 7 menit ya, untuk mengerjakan soal pretest ini. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelas ya.
bisa lihat ya. Kemudian itu kan angkanya dengan skala yang besar. Misalnya kalian akan mengukur dengan objek dengan skala yang kecil, kita berarti menggunakan alat ukur yang berbeda dari instan dan meteran. Kita menggunakan ada jangka sorong. Jangka sorong ini seperti apa? Kita tambahkan. Kemudian juga kita akan mempelajari atau mengukur panjang dengan menggunakan mikrometer scope. Jadi di sini kita tampilkan ada 3 jenis alat ukur dulu ya, yang terbiasa kalian gunakan dan yang akan kalian gunakan sesuai dengan skala kecilnya. Nah, ini yang pertama ada pakai mistar ya. Biasa menggunakan mistar, tahu ya guys? Jadi seperti ini biasa kalian gunakan di pelajaran fisika, pelajaran matematika, atau pelajaran yang lainnya. Kalian akan sering menggunakan namanya mistar. Nanti di LKPD ini dituangkan hasil pengukurannya, kemudian jangan lupa dilihat kemudian amati tadi ya. Dan mari kita lakukan eksperimen dengan kelompok kita. Oke, kita bagi alat ukur yang digunakan. Ini kita bawa masing-masing ada 2, jadi nanti bisa bergantian ya. Ini Mas Sorong, ini pakai mikrometer dulu, nanti bergantian ketika menggunakan
membaca atau diketahui dari skala utama, skala oh iya, kalau bisa langsung dibaca ketemu jauh lebih bagus, tapi kalau tidak di satu persatu aja biar kamu jelas mana skala utama. Barangkali kamu sudah mampu bisa membaca langsung ketemu hasilnya itu, tapi barangkali temannya belum ya, jadi dituliskan saja skala utama berapa, skala Nonius berapa, angka ketelitian dari alat itu berapa, lah baru bisa gitu. Kalau mau dengan pembacaan langsung hasil juga bisa. Ada pertanyaan lagi mengenai alternatifnya? ini satuannya milimeter ya? Ya, kalau yang jangka seorang sama mikrometer itu pakai skala satuan milimeter ya. Ya, semua harus di milimeter kan. Kemudian kalau pakai instan sentimeter ya. Kemudian kalau bedanya ya tetap pakai di antara sentimeter kan ada milimeter. Bisa di diameter. Itu mikrometer 10. Jangan lupa benda yang dituliskan ya. Jangan lupa objek yang dioper harus ditulis biar nanti kelihatan. Ya, ditulis. Ini bisa. Ini kan harus tolong. Caranya sama gitu ya. Nih, nama bundanya. Sekarang lihat garis yang benar. Jelas apa enggak? Harus agak lurus soalnya ben pas antara garis bawah dengan garis atas. Coba. Yang pertama coba kamu bisa. Ini mikrometer 10. Bisa yang digunakan misalnya ini mana misalnya ada apa-apa. Diukur berarti nama bundanya pas diukur pakai bisa. Hasil penghitungan. Tetap kunci. Skala utamanya berapa? 20, 21, 22, 23. Skala utamanya 23. Tulis sini nomor 1 aja. Skala utama. Pegang Erika. Dipegang Erika. Nih, skala utama jangan sama. 23. Bawahnya skala Noniusnya berapa nih yang persis berhimpit dengan baris ini? 5 sampai 10. Yang persis ini 5, 6, 7 sampai 8. Yang diambil adalah yang bawah berarti 7. Skala Noniusnya 7. Tulis skala Nonius, jangan Nonius. Ya, sebentar. 7 nya dikalikan dengan angka ketelitian mikro berapa? 0,01.
kali 0,01 sama dengan pokoknya 0,07. Nah, hasilnya ini ditambah ini. Ini lebih ini. Ya. Ya, kalau sudah dicoba pakai alat ukur yang lain ditukar ya. Ini jangka salurnya sudah? Oh iya. Silakan presentasikan nomor 1 dulu. Nomornya dulu. Tapi yang mana? Sini biar ada teman-temannya. Namanya yang keras ya, yang di belakang juga ingat. Dari awal. Tapi kalau kami masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili nomor 1 akan mempresentasikan hasil eksperimen Pengukuran panjang. Ya. Pertama menggunakan alat ukur apa? Besar yang diukur. panjang meja hasil pengukuran 35 cm. Meja tadi mejanya kamu? Ya, meja. Lebar kursi Lebar kursi sendiri. ukurannya 8,5 cm. Oke. Dua objek yang diukur menggunakan besar. Ya, Oke. Kemudian mencoba alat ukur panjang apa lagi? jangka sorong. Menggunakan jangka sorong. Objek yang diukur apa saja? Tebal kotak jangka sorong. Kotak jangka sorong. Terbaca berapa? Baca skala utama 18 mm. Skala magnusnya 3 dan hasilnya diameter bola, diameter pulpen, dan diameter spidol. Itu tiga objek sama
berbeda karena objeknya berbeda. Tapi cara pembacaannya sama, skala utama segini, skala nulis segini, hasil pembacaannya berarti segini. Ya, ini cukup ya dari kelompok 1 ya. Ya. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama terima kasih banyak sekali. Berikutnya kelompok yang berikutnya sekian. Untuk kelompok yang lain silahkan barangkali ada kekurangan di LKPP bisa dilengkapi. Misalnya tadi pada saat menentukan skala nulisnya langsung ketemu biar barangkali di anggota kelompoknya ini kalau langsung ketemu segini barangkali masih kayak bapak ini apa ya namanya saya tahu tapi namanya kayak itu namanya angka penelitian. Jadi dikasih tulisan kecil tidak apa-apa. Setelah itu di atasnya dikasih tulisan kecil 0,1 itu adalah angka penelitian JS ya. Itu saya singkat ya jangan sorot. Kemudian 0,1 di kalau berikutnya kok kayak bentuknya apa kalau masih ada yang lupa itu ditambahkan catatan kecil tidak apa-apa angka penelitian mikrometer pro ya. Oke, dari hasil presentasi kelompok 1, 2, 3, 4 ya tadi kemudian diperoleh hasil eksperimen dan pembacaan pada LKPD bahwa pengukuran panjang itu bisa menggunakan 3 alat ya. Yang pertama pakai star, kemudian sama sorot, mikrometer, masing-masing ada angka penelitiannya ya. Sudah cukup jelas ya mengenai pengukuran panjang dengan 3 alat itu. Oke, jadi eksperimen sudah, kemudian disajikan gambar juga sudah bisa ya. Oke, LKPD-nya bisa saya tarik, jadi dikumpulkan. Ya, tadi pada awal pembelajaran kan kalian sudah dikasih quick test. Belum ada pengetahuan, belum ada paparannya itu langsung dikasih soal kan? Jawabannya gimana? Bapak bisa gimana? Bisa. Meskipun belum semua ya. Tapi kalau untuk yang minta sih biasa melihat dan biasa menggunakan sih. Saya bisa. Mungkin pada cara-cara dan mikroskop yang ada angka itu mungkin tidak. Ya. Ini untuk setelah terjadi eksperimen, diskusi, presentasi dan pengulangan dari teman-teman dari pemerintah kita kerjakan soal proses mengenai pengukuran panjang dari ini. Kerjakan secara mandiri. Tadi sudah berkelompok, sudah bisa. Sekarang pengerjaan prosesnya secara mandiri. Silakan. Sudah? Prosesnya? Sudah. Sudah bisa dikumpulkan. Yang paling gampang memang begini ya. Ini tarik. Pembelajaran hari ini tujuannya kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada di LKPD bisa kemudian kesulitan apa yang terjadi pembacaan angka penelitian atau pembacaan pada skala nulis oke. Tapi berarti pada saat menggunakan cara salah itu memang pembacaan skala nulis harus tepat ya. Maka kalian pandangannya itu harus tegak lurus. Jadi persis melihat mana skala barisan atas sama bawah yang persis berdiri lurus itu yang mana. Kemudian kalau pada skala nulis mikrometer mungkin gampang ya, karena skalanya ada jembar, tidak terlalu banyak garis, juga kita meluruskan saja garis yang paling yang lurus dengan pada skala utama itu angka ya. Kemudian manfaat dari pembelajaran hari ini yang pertama, kalian dapat mengukur panjang dengan iya, jadi tahu sekarang ya sama sorong itu untuk mengukur apa? Mengukur panjang apapun segitu ya. Semua objek itu kan memiliki panjang, tinggal besar apa kecil apa sangat kecil ya. Kita tentukan mana ketika besar kita masih cukup bisa menggunakan meteran, agak besar kita bisa menggunakan pistal, lebih kecil lagi kita menggunakan jangka sorong, kemudian menggunakan mikrometer skru ya, dan mikroskop. Itu dengan objek yang kecil sekali panjangnya kecil ya, misalnya nanti kalau mau masuk teknik itu ada apa? Misalnya kuliah yang teknik itu
mengukur diameter kabel kan ditentukan ya. Pada sebuah instalasi kan kabel yang digunakan berapa, diameternya berapa. Menentukannya seperti apa, kita berarti menggunakan mikrometer. Pertama kita hari ini mengukur panjang. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita akan mengukur besaran yang lain. Boleh kita nanti di depan akan mengukur massa, pengukuran massa, pengukuran volume, pengukuran kecepatan juga bisa. Begitu ya. Materinya dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya minggu depan mengenai pengukuran massa dan pengukuran volume. Ya. Boleh kita lanjutkan pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah tertib, sudah disiplin mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Oke, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Iya, memimpin doa. Terima kasih. Selamat pulang hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.